Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, aku hendak bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas hendak bersyukur. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini Tuhan.
Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Syukur, glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu bagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini hati kami penuh dengan rasa syukur. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap
orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah harapan dalam hidup kami. Kami tidak dapat menjalani hidup ini tanpa Engkau. Kami butuh campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami buka hati, telinga, pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Kami siap dibentuk, kami siap diperbaharui melalui firman Tuhan yang ada. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe.
Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita boleh beribadah kembali lewat ibadah yang kita adakan pagi ini, ibadah online. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana firman Allah ingin mengingatkan saya dan saudara, ya. Dalam pembacaan Mazmur kita akan lihat dulu dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayat 19 sampai ayat 28. Cukup panjang ayat ini, tetapi saya akan baca supaya saudara bisa mengerti maksudnya, ya. Mazmur 73 ayat 19 sampai 28. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari Mazmur pasal 73 ini, ya, di ayat 19 sampai ayat 20, ya, pengamatan pemazmur, ya, tentang orang-orang fasik, ya, mengamati tentang orang-orang fasik. Seringkali kita juga hampir sama dengan pemazmur, ya, yang terjebak dengan penglihatan secara fisik atau lahiriah, ya, secara lahiriah. Secara umum pun, ya, banyak orang terjebak melihat kehebatan atau juga kesuksesan orang lain secara lahiriah. Dalam perenungannya, pemazmur menilai, ya, yang perlu diungkapkan kali ini dengan mengatakan bahwa kehidupan orang-orang fasik itu seperti mimpi pada waktu terbangun, kata ayat ini. Ya. Seperti orang mimpi, ya, pada waktu terbangun. Saya yakin setiap saudara pasti pernah mimpi, ya. Semua orang pernah mimpi, entah itu mimpinya mimpi yang menyenangkan atau mimpi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Kadang-kadang mungkin bisa juga mimpi dikejar orang gila, ya. Sehingga kita sepertinya di mimpi itu, ya, sedang berlari dengan kekuatan atau dikejar anjing dan sebagainya. Mimpi tetaplah mimpi, ya. Bukanlah realita yang nyata. Namanya aja mimpi. Kadang-kadang orang begitu senangnya, ya, karena mimpi jadi orang kaya raya, ya. Jadi orang yang punya kedudukan yang tinggi. Setelah ditanya, itu mimpi,
Ya. Itu bukanlah realita yang nyata, itu cuma dalam mimpi. Kenyataannya orang ini tidak kaya raya, tidak punya kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Seperti itulah nasib orang-orang fasik, kata pemazmur tadi, ya. Di tengah kekayaan, di tengah kelimpahan, di tengah kesuksesannya, yang bagaikan dalam mimpi. Dan ketika terjaga, mimpinya itu lenyap, cuma dalam mimpi. Ini pemazmur berkata, ya secara umum dikatakan seperti itulah orang-orang fasik. Saudara, ya. Seringkali kadang-kadang orang berkata, kalau bisa mimpinya jangan putus dong, mimpi lagi kalau menyenangkan. Sambung lagi dong mimpinya, kalau perlu berhari-hari mimpi yang sama bersambung. Karena mimpinya itu menyenangkan. Ya, saudara, itu bukan realita. Itu cuma mimpi, mimpi tetaplah mimpi. Orang yang berada di dalam Tuhan adalah orang yang mendapatkan jaminan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, dikatakan mendapat jaminan dalam hidupnya. Jaminan itu ya adalah tangan pemeliharaan Tuhan. Berbicara tentang tangan pemeliharaan Tuhan, ya, kadang-kadang kita anggap sepi, ya, bahwa ada tangan yang kita tidak lihat dengan mata ini datang menolong saat kita membutuhkan, ya. Nah, saudara, tadi saya katakan, ya, jaminan itu adalah tangan pemeliharaan Tuhan, seperti tangan yang tak terlihat, ya, tetapi terus menyertai anak-anaknya. Bayangkan bagaimana kita bisa membayangkan tangan yang gak kelihatan tapi dia menyertai anak-anaknya. Hanya penyertaan Tuhan yang dapat itu dilakukan. Puji Tuhan, ya. Tangannya kita gak melihat dengan mata jasmani ini, tetapi dia menyertai anak-anaknya. Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan yang memegang hidup kita, itulah yang benar. Haleluya. Sebagai orang-orang yang berada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan hidupnya, bukan sekedar mimpi, dan itu akan menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya di dalam Mazmur tadi, Mazmur pasal yang ke-73 ya, di ayat 23 sampai ayat 24. Coba saya akan baca dulu sebentar. Mazmur 73 ayat 23 sampai ayat 24. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan, dikatakan oleh ayat ini, ya. Saudara, dalam ayat ini dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24, kalau disimpulkan di situ bahwa Tuhan, ya, Tuhan yang memegang tangan kita, ya, sebagai umat yang percaya, bukan satu mimpi, tetapi itu akan jadi satu kenyataan bahwa Tuhan memegang tangan umatnya, ya, umatnya yang percaya, begitu bukan sebaliknya. Tetapi tangan Tuhanlah yang memegang tangan kita. Puji Tuhan. Ayat ini berkata, ya, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Bukan sebaliknya di sini. Bukan kita yang memegang tangan Allah, tapi Allah yang memegang tangan kita. Ayat ini pun mengingatkan
bahwa apapun yang terjadi ya bagi kita, tidak ada yang salah dalam pimpinan Tuhan. Baik itu kejadian-kejadian yang mungkin menyenangkan atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya, tetapi apapun yang terjadi bagi kita, tidak ada yang salah dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada yang salah dalam pimpinannya, meskipun ada bagian kesalahan yang telah kita lakukan. Ya. Jikalau kita percaya akan kedaulatan dan pemeliharaan Allah atas segala sesuatu ya, tanpa kecuali, dan melalui kesalahan kita yang diizinkan Tuhan terjadi, yang diperbuat dalam hidup kita, itu pun dimaksud Tuhan untuk mendidik kita dari kesalahan yang telah kita perbuat. Seringkali tanpa sadar kita ini memiliki kesalahan-kesalahan, tetapi lewat satu kejadian yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita, untuk mengingatkan kita ya, supaya kita ini berubah dari kesalahan ya. Kesalahannya boleh diperbaiki, puji Tuhan. Jaminan pemeliharaan Tuhan itu sangat jauh melampaui kekayaan di seluruh dunia ini. Kalau kita yakin bahwa pemeliharaan Allah itu melampaui dari jaminan kekayaan dunia ini, maka itu akan membuat kita tenang hidup ini. Kita enggak penuh terus dengan kekhawatiran, ketakutan, ya, hari-harinya terus penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ya, sehingga seperti orang yang tidak mempunyai keyakinan bahwa hidup kita itu ada yang menjaga, ada yang memelihara. Haleluya. Pemeliharaan Allah melampaui dari seluruh kekayaan di dunia ini. Puji Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, ya. Allah juga memperhatikan semua hal, semua perkara ya yang berlangsung di dunia ini. Kalau kita seringkali kita melihat ya cara bekerjanya Allah ya tidak seperti manusia. Kalau manusia mungkin ya itu bisa terjadi bahwa yang diperhatikan itu hanya hal-hal yang besar. Kalau manusia mungkin hanya yang diperhatikan hal-hal yang besar. Hal-hal kecil tidak diperhatikan. Tetapi berbeda dengan cara Allah memelihara, cara Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, tidak seperti manusia tadi saya katakan. Ya, hanya memperhatikan hal-hal yang besar. Karena manusia memang tidak mampu menguasai setiap hal sampai hal-hal yang terkecil. Ya. Tetapi Allah kita, Dia sanggup dan mampu mengatasi, menguasai segala hal. Sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun Dia sanggup dan Dia bisa. Puji Tuhan. Kalau manusia ada keterbatasan, ya. Manusia terbatas, seringkali dia bisa melihat hal yang besar ya, tetapi hal-hal yang kecil tidak bisa dilihat karena terbatas manusia itu. Puji Tuhan. Tetapi ya, kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita bukanlah Allah seperti manusia yang bisa ya membingungkan mungkin ya. Mungkin manusia bisa membingungkan dengan cara-caranya sehingga kita tidak bisa memahami. Tetapi kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Walaupun mungkin sepertinya membingungkan cara kerja Allah, ya, tetapi kita yakin ya bahwa Allah berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Hal tersebut sudah disebutkan di dalam
Mazmur 73, kita lihat Mazmur 73 di ayat 18. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, dikatakan. Lompat di ayat 24. Ayat 24. Dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan, ya. Kalau saudara perhatikan bagaimana hidup kita itu, ya, bahwa hidup kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dia sanggup menjaga, memelihara kita dari perkara-perkara yang kecil sekalipun sampai perkara-perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Dia mampu, dia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, bagi pemazmur atau Daud, ya, dikatakan tidak ada sahabat dan penolong yang seperti dia, ya, selain Tuhan. Kalau kita lihat tadi pembacaan tadi bahwa tidak ada penolong yang sejati selain Tuhan itu sendiri, kata pemazmur, kata Daud. Coba kita lihat ya dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai ayat 26. 25 ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, ayat ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Sebab Daud atau pemazmur ini merasakan, mempunyai pengalaman pribadi bahwa tidak ada sahabat atau penolong yang sejati selain Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya ada kata-kata yang diucapkan di sini. Siapa gerangan, ya, ada padaku di sorga selain engkau. Ya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mengapa dia mengatakan satu ungkapan seperti ini? Bahwa tidak ada yang kuingini selain dia. Karena dia merasakan bahwa sahabat sejatinya atau penolongnya yang sejati itu hanya Tuhan sendiri bagi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita, ya, tidak mengakui hal itu. Mungkin kurang, ya, mempunyai satu keyakinan bahwa dia itu adalah sahabat kita, dialah penolong yang sejati. Tidak ada yang lain, haleluya, hanya dia sendiri. Sehingga Daud berkata, tidak ada yang kuingini selain engkau. Puji Tuhan. Saudara, sikap percaya, ya, yang diperlihatkan oleh pemazmur itu merupakan sikap percaya yang total. Mengapa saya katakan yang total? Sebab dia membandingkan, dia merasakan bahwa enggak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Dan dia juga merasakan bahwa tidak ada yang bisa dia ingini selain dia. Seringkali di dunia ini banyak orang yang dikagumin, ya, karena dia mungkin pandai atau dia bisa mengambil hati, dia bisa bergaul sehingga banyak orang menjadi kagum dan dia mungkin kaya dan berhasil. Tetapi saudara, ya, bukan itu kata Daud yang menjadi sahabat dan penolong yang sejati.
Sebab dia tahu manusia itu terbatas, ada waktunya manusia tidak akan sanggup menolong. Dia tahu cuma Allah sendiri yang dapat menolong seluruh hidupnya. Puji Tuhan. Ya. Kita belum bisa hidup seperti pemazmur mungkin. Oleh karena banyaknya fasilitas hidup yang bisa diandalkan dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana kita bisa menjalani hidup seperti perkataan pemazmur tadi. Pada ayat 25 tadi dikatakan, siapa gerangan ada padaku selain di sorga, selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, saudara, di sorga, ya, hanyalah Tuhan, ya, dikatakan oleh Daud, ya, di sorga hanyalah Tuhan, dan di bumi juga hanyalah Tuhan. Ya, ini satu ungkapan atau sikap percaya yang total. Mau di sorga, mau di bumi, ya. Daud berkata hanyalah Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang dia ingini. Kata si pemazmur, ya. Hanya dia yang dia ingini dalam hidupnya. Puji Tuhan. Hal ini menyatakan, ya, bahwa fokus hidup orang percaya itu hanyalah kepada Tuhan. Ya, fokus orang percaya itu hanyalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, ya, bukan kepada benda-benda yang dianggap itu mungkin benda-benda yang ajaib dan sebagainya. Tetapi, ya, fokus hidup orang percaya itu hanyalah kepada Tuhan. Maka seperti Mazmur, ya, yang mengatakan bahwa yang diinginkannya itu hanyalah Allah. Puji Tuhan. Ya, saya enggak tahu apakah saudara pernah berkata seperti ini kepada Tuhan, ya, di hadapan Allah, di bumi, di sorga, enggak ada yang kuingini selain Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, seperti yang diucapkan oleh pemazmur tadi yang mengatakan bahwa yang diinginkannya itu hanyalah Tuhan. Puji Tuhan. Hanyalah Allah. Seolah-olah tidak mempunyai keinginan yang lain, sementara dia hidup di dunia. Padahal dia tidak melihat Allah secara jasmani. Tidak bisa melihat dengan mata jasmani ini bahwa Allah ada, Tuhan itu ada. Tetapi inilah, ya, satu pengakuan, satu iman yang total dari pemazmur. Sepertinya seolah-olah tidak ada, ya, dia tidak mempunyai keinginan yang lain sementara hidup di dunia. Ya, sebab dia berkata yang kuingini hanyalah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bukanlah berarti perkataannya itu satu perkataan yang ekstrim, ya, melainkan arti perkataan, ya, itu mengajarkan kepada kita tentang iman yang tertuju kepada Allah. Itu diterjemahkan ke dalam kehidupan di bumi ini, ya. Dalam menjalani seluruh hidup ini, Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhanlah, ya, atau tujuan hidup kita bukan kita taruh tujuan hidup kita itu pun ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, inilah prioritas hidup bagi Tuhan. Ya, prioritas hidup bagi Tuhan. Seringkali, ya, kita hidup tidak memberikan prioritas hidup bagi Tuhan. Sibuk dengan diri sendiri.
Tetapi hidup orang percaya, ya, maka dia akan memprioritaskan hidup bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sudahkah kita menerjemahkan iman kita yang tertuju pada sorga, ya, dengan hal-hal yang kita kerjakan di bumi ini? Harus ada sinkronisasi antara yang kita percaya, ya, yang kita percayai, yang kita percaya memberikan keyakinan kita kepada Dia, maka hal itu pula lah yang diterjemahkan ke dalam hidup sehari-hari. Itu yang kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman seperti itulah, bahwa kita percaya bahwa Dia itu ada, Dia sanggup menolong kita. Ya, yang diimani itu juga yang kita belajar untuk menjalankannya. Apa yang kita imani, kita belajar untuk melaksanakan dan menjalankannya. Sehingga kita boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang sepertinya kita tidak melihat, tidak nampak, tetapi Dia selalu siap, selalu bersedia, ya, menolong kita. Puji Tuhan. Nah saudara, kembali kepada pemazmur tadi 73 di ayat 27. Ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau lihat dari pembacaan ini, bagaimana dikatakan perbedaan antara orang yang meninggalkan Tuhan, ya, dan orang yang tetap tinggal bersama Tuhan. Ada satu perbedaan yang jelas, ya. Orang yang meninggalkan Tuhan dan orang yang tinggal bersama dengan Tuhan. Ayat ini berkata bahwa Tuhan membinasakan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bahkan ayat ini berkata, ya, Tuhan juga membinasakan orang-orang yang jauh dari Tuhan dan juga yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Lalu pemazmur menyatakan, ya, dia berkata bahwa dia suka dekat pada Allah. Haleluya. Karena Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Ya, pemazmur Daud mengungkapkan isi hatinya, menyampaikan isi hatinya, bahwa dia berkata, ya, dia suka dekat kepada Allah. Puji Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga adalah terbilang orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, ya, suka melekat kepada Dia? Sebab ayat ini berkata orang yang menjauh dari Dia akan dibinasakan, ya. Tetapi biarlah kita mau belajar kehidupan kita sehari-hari, ya, kita mau dekat kepada Allah, mau dalam suka maupun dalam duka, kita mau tetap dekat kepada Allah. Puji Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang lain, ya, bagi orang Kristen. Orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan itu bisa menikmati segala kenikmatan duniawi dan juga kenikmatan kedagingannya. Dan orang-orang semacam itu dikatakan oleh ayat ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang mengikuti Tuhan itu justru mendapat perlindungan yang kekal.
Puji Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan? Ya, setelah mendapat perlindungan yang kekal, pemazmur mengatakan bahwa supaya bisa menceritakan segala pekerjaannya. Setelah kita mendapatkan perlindungannya, kita merasa bahwa hidup kita dilindungi, bahkan kita juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Mazmur Daud berkata, supaya saya juga bisa menceritakan kepada orang lain. Ya, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menceritakan kepada orang lain bagaimana engkau ditolong oleh Tuhan? Bagaimana engkau punya pengalaman ditolong oleh Allah? Di saat-saat engkau membutuhkan pertolongan, Tuhan datang tepat pada waktunya menolong. Saat-saat engkau merasa berputus asa, Tuhan datang ya menolong engkau, dan engkau mempunyai satu semangat kembali karena melihat Tuhan ada dalam hidupnya. Sudahkah kita ceritakan kepada orang lain? Mazmur Daud berkata, supaya aku bisa menceritakan pekerjaan Tuhan kepada orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan pembelaan Allah, perlindungan Tuhan, ya, jangan diam. Ceritakan kepada orang lain. Ceritakan pekerjaan Tuhan yang kau alami. Haleluya. Supaya orang lain juga merasa diberkati. Orang lain juga boleh memiliki iman yang sama, dan dia punya pengalaman ditolong juga oleh Tuhan. Ya, jadi ceritakan. Seringkali ya dalam ibadah dikatakan, siapa yang mau bersaksi, mau menceritakan kebaikan Allah, ya, supaya kita boleh memberitakan kepada orang lain bahwa kita sudah ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan ceritakan kebaikan yang kita alami dari Tuhan, sehingga orang lain juga merasa diberkati. Puji Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita ya dilindungi dan disertai oleh Tuhan itu. Ya. Saudara, oleh Allah itu. Seperti Daud berkata, Dia yang melindungi saya. Begitu juga dengan hidup kita, kita dilindungi oleh Allah itu, oleh Allah yang kita percayai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan dikatakan, kalau kita punya pengalaman itu, ditolong oleh Dia, bukan dimaksudkan untuk menikmati sendiri, tetapi untuk menceritakan segala pekerjaannya kepada orang lain. Ya, jadi kalau merasa diberkati Tuhan, merasa ditolong oleh Allah, merasa dijawab doa-doanya, ya, merasa ada pembelaan Allah dalam hidup ini, ya, jangan diam. Tetapi dikatakan, biarlah kita menceritakan kepada orang lain pertolongan yang kita alami di dalam Dia. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama lewat kebenaran firman Allah yang mungkin sederhana sore hari ini. Kiranya boleh memberkati kita bersama. Ya. Kita nyanyikan sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku,
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkaulah Yesusku, Rajaku. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Seperti pemazmur Daud berkata, tidak ada yang kuingini baik di bumi maupun di sorga selain Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berbicara setiap hati. Kalau ada di antara kami, baik khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, kalau ada yang dalam kehidupan yang sedang berputus asa, seperti orang tidak punya harapan, Engkau bangkitkan imannya, ingatkan bahwa kami memiliki Allah yang besar, haleluya.
Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, melebihi dari kekayaan dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Bagi yang percaya akan diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana atau siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang sedang kesulitan keuangan, ada yang sedang masalah dalam pekerjaan, ada omset-omset yang belum terpenuhi, ada hubungan rumah tangga yang retak, ada hal-hal yang sedang melanda kehidupan mereka, ada tekanan-tekanan yang mereka rasakan dalam hidup ini, ada sakit penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu tubuh mereka, penyakit-penyakit baik virus-virus, Engkau kiranya pulihkan di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan Tuhan, berikan pertolongan, Engkau cukupkan keperluan mereka, Engkau buka jalan, Engkau juga tolong omset-omset mereka, pekerjaan yang macet Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang masih di luar kota, di luar pulau, Tuhan lindungi mereka, jagai mereka dalam hadirat Tuhan, dalam tugas pekerjaannya, apa yang dikerjakan tangannya diberkati Allah, lalukan dari sakit penyakit, lalukan dari mara bahaya, sehingga tiba di Jakarta juga dengan selamat, bertemu keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kiranya Engkau menjagai mereka dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, sukacita dalam rumah tangga, dan berkat Allah turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para kaum lansia, Tante Lina, sehat-sehatkan, berikan damai sejahtera sukacita, lindungi dia siang dan malam, biarlah dia tetap beriman kepada Yesus. Engkau juga berkati Tante Liana, Tuhan juga sehat-sehatkan, berikan damai sejahtera sukacita, ketenangan, damai yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tante Yuli, Ibu Christine, biarlah Tuhan Engkau lindungi juga siang dan malam, sehat-sehatkan mereka di dalam nama Yesus. Rumah tangga atau keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan juga cukupkan, Tuhan juga berikan keturunan bagi mereka. Engkau sanggup membuka rahim mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga titipkan anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa. Oh Tuhan, biarlah mereka semua dilindungi Allah, dijaga oleh Allah. Dalam sekolah, kuliah mereka semua dilindungi, semua sehat. Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan keperluan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik presiden, wakil, dan seluruh aparat negara, Bapak RT, Bapak RW, lurah, camat, biarlah mereka juga berkati Tuhan yang ada di sekitar kami, tetangga kami sebelah kiri, muka belakang, dan sekitarnya. Mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati yang sudah melayani Tuhan pagi ini, keterbatasan, biarlah Tuhan berkati apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, baik yang mentransfer, mengantar, baik mereka yang Tuhan sebagai donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, membawa sesuatu ke pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah, perpuluhan, apa saja yang mereka sudah buat, karena mereka mempunyai iman, percaya bahwa apa yang dia buat adalah seizin, adalah kehendak Tuhan, dan berkat Allah akan turun atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau memulihkan rumah tangga yang mungkin diambang kehancuran. Dalam nama Yesus Engkau memulihkan keadaannya.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.